Selamat datang, teman-teman. Saya Muhammad Aji Ramadan, mahasiswa Magister Psikologi Untak Surabaya. Salam kenal ya. Hari ini kita akan membahas tentang kreativitas anak disleksia dan bagaimana hal itu terkait dengan teori perkembangan kognitif. Yuk, kita mulai. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu kreativitas anak disleksia dalam perspektif perkembangan kognitif. Mari kita tinjau teori perkembangan kognitif dari Deleuze dan Geyer, 1970. Mereka menekankan bahwa kemampuan kreatif seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan, tetapi juga oleh minat, sikap, dan dorongan. Jahya, 2011, menambahkan bahwa minat individu berperan penting dalam menentukan kreativitas. Menurut Piaget, dalam Smith, Cowie dan Blades, 2011, minat individu pada bidang tertentu dapat membuat mereka fokus pada pekerjaan tersebut. Jahya, 2011, juga menunjukkan bahwa minat kreatif individu dapat menjadi motivasi untuk mewujudkan kreativitas secara konsisten. Kreativitas dan perkembangan kognitif remaja. Sekarang, mari kita lihat bagaimana perkembangan kognitif remaja berhubungan dengan kreativitas. Desmita, 2012, menyebutkan bahwa kreativitas mencapai puncaknya pada masa remaja karena pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Perkembangan frontal lobe remaja, seperti yang dijelaskan oleh Desmita, 2012, dan Semiawan, 2010, memungkinkan remaja menalar, membuat pertimbangan moral, dan menggunakan sistem kognitif untuk membuat keputusan dan perencanaan strategis. Crowley, dalam Sagala, 2010, mengatakan bahwa remaja pada tahap postkonvensional mampu menghasilkan karya-karya baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai konvensional di sekitar mereka. Tahap pemikiran operasional formal, menurut Piaget, 1981, memungkinkan remaja berpikir secara abstrak dan hipotetis. Ini menciptakan dasar bagi kreativitas, memungkinkan mereka mengidentifikasi permasalahan dan membuat dugaan-dugaan yang mengarah pada pembuktian. Faktor yang mendukung kreativitas, Ngalimun, Fadilah dan Aryani, 2013, menyatakan bahwa kemampuan remaja untuk melakukan kombinasi tindakan secara proporsional, memahami ruang dan waktu relatif, serta melakukan abstraksi reflektif, dapat mendukung perkembangan kreativitas. Implikasi pada kreativitas anak disleksia. Bagaimana hal ini berkaitan dengan anak disleksia? Studi menunjukkan bahwa anak disleksia dapat memiliki potensi kreatif yang besar, terutama jika mendapat dukungan dari lingkungan mereka dan dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam melihat masalah dari berbagai perspektif. Berikut adalah beberapa tokoh kreatif yang dikenal mengidap disleksia. Steve Jobs, pendiri Apple Inc. Steve Jobs mengidap disleksia. Meskipun menghadapi kesulitan di sekolah, dia menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia teknologi dan bisnis. Pablo Picasso, salah seorang seniman paling terkenal abad ke-20. Picasso diyakini memiliki disleksia. Karyanya yang inovatif telah memberikan kontribusi besar pada dunia seni. Albert Einstein, ilmuwan jenius ini juga dikenal mengidap disleksia. Meskipun mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, Einstein mencapai prestasi besar dalam bidang fisika dan menyusun teori relativitasnya yang terkenal. Leonardo da Vinci, salah satu tokoh paling kreatif dalam sejarah. Leonardo da Vinci diyakini juga mengidap disleksia. Ia terkenal sebagai pelukis, ilmuwan, dan penemu. Walt Disney, pendiri The Walt Disney Company, Walt Disney, dikenal mengidap disleksia. Kesulitan belajarnya tidak menghentikannya untuk menciptakan waralaba hiburan yang paling sukses di dunia. Cher, penyanyi dan aktris terkenal Cher juga mengidap disleksia. Meskipun mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, ia sukses dalam industri hiburan dan mendapatkan banyak penghargaan. Semua tokoh ini menunjukkan bahwa disleksia tidak menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam bidang kreatif dan profesional. Bahkan, beberapa di antaranya mengubah kesulitan mereka menjadi kekuatan dan inovasi.
Kreativitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan peningkatannya dapat diperoleh melalui perhatian pada beberapa aspek. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas seseorang beserta contoh dan faktor yang dapat meningkatkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. 1. Pengetahuan dan pengalaman. Contoh, seorang arsitek yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai gaya arsitektur dapat menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk menciptakan desain yang unik. Peningkatan, terus mengembangkan pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang, termasuk di luar keahlian utama. 2. Kemampuan berpikir kritis. Contoh, seorang penulis yang dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mengeksplorasi solusi-solusi kreatif. Peningkatan, latihan dalam berpikir analitis, menantang asumsi, dan mendorong pemikiran lateral. 3. Fleksibilitas mental. Contoh, Asteris seorang desainer grafis yang dapat dengan cepat beralih antara konsep-konsep yang berbeda untuk menemukan solusi terbaik. Peningkatan, mencoba hal-hal baru, menghadapi tantangan dengan pikiran terbuka, dan mengubah perspektif secara rutin. 4. Motivasi dan semangat. Contoh, seorang musisi yang terus-menerus menciptakan musik baru karena memiliki gairah untuk berkarya. Peningkatan, menetapkan tujuan pribadi, mencari tantangan, dan menjaga semangat untuk terus belajar dan bereksperimen. 5. Kemampuan berimajinasi. Contoh, seorang seniman visual yang memiliki imajinasi kuat dalam menciptakan karya-karya yang unik dan menarik. Peningkatan, mengembangkan kebiasaan daydreaming, menjelajahi seni dan sastra, serta membaca buku-buku fiksi. Faktor-faktor yang meningkatkan kreativitas. 1. Kurangi rasa takut akan kegagalan. Contoh, seorang wirausahawan yang tidak takut gagal dan melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Peningkatan, menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses kreatif dan dapat membawa pembelajaran berharga. 2. Berikan waktu untuk beristirahat dan refleksi. Contoh, seorang penulis yang mendapatkan ide-ide kreatif saat berjalan-jalan atau selama istirahat. Peningkatan menciptakan waktu dan ruang untuk bersantai, merenung, dan meresapi pengalaman. 3. Kolaborasi dengan orang-orang berbeda. Contoh, seorang desainer yang bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Asteris peningkatan, asteris mencari kesempatan untuk berkolaborasi dan berbagi ide dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. 4. Praktik dan konsistensi. Contoh, seorang penulis yang menulis setiap hari untuk meningkatkan kemampuan mengekspresikan ide kreatif. Peningkatan, menjadwalkan waktu setiap hari untuk berlatih atau menciptakan, bahkan jika hanya sebentar. 5. Dorongan dari luar. Contoh, seorang seniman yang mendapatkan inspirasi dari karya-karya seniman lain atau dari kejadian di sekitarnya. Peningkatan, aktif mencari inspirasi dari berbagai sumber, seperti seni, alam, atau budaya. Melalui pemahaman dan pengembangan faktor-faktor ini, seseorang dapat meningkatkan kreativitasnya dan membuka pintu untuk ide-ide baru dan inovatif. Teman-teman, itulah pembahasan kita tentang kreativitas anak disleksia dalam perspektif perkembangan kognitif. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pendapat kalian di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Aji Ramadan, mahasiswa MAPSI 48. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.